eksposisi dari surat Yohanes. Yang pertama, yaitu kita membaca pasal yang kedua. Nah, ini temanya adalah tentang antikristus. Ya, sudah mungkin bertanya ini, kita hari ini perjamuan kudus, tapi temanya tentang antikristus. Ya, seperti menakutkan sekali. Cocok atau enggak ya sebetulnya ini kaitan renungan seperti ini dengan perjamuan kudus. Tapi kita tetap akan melanjutkan eksposisi dari pasal kedua ini, ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-27 ya. Kita membaca ayat-ayat yang agak panjang ini. Saya membaca, anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita, sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Aku menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tetapi justru karena kamu mengetahui, dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Sebab barang siapa menyangkal Anak, ia juga tidak memiliki Bapa. Barang siapa mengaku Anak, ia juga memiliki Bapa. Dan kamu, apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu harus tetap tinggal di dalam kamu. Jika apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu tetap tinggal di dalam kamu, maka kamu akan tetap tinggal di dalam Anak dan di dalam Bapa. Dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Semua itu kutulis kepadamu, yaitu mengenai orang-orang yang berusaha menyesatkan kamu. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Sebagaimana pengurapan yang mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia. Demikian saudara, ini pembacaan dari kitab suci. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, kami mohon supaya Engkau berbelas kasihan pada kami. Tolong supaya perenungan ini menjadi perenungan yang berkenan kepada Tuhan, di mana Roh-Mu sendiri bekerja, menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami sungguh-sungguh mengerti apa yang Tuhan mau nyatakan. Dan kami bersyukur untuk sekali lagi pada minggu ini kami boleh mengenang reformasi, dan juga bersama dengan itu kami bersyukur Engkau memberikan bukan hanya iman reformatoris, tapi juga iman yang kami warisi daripada bapak-bapak gereja. Hari ini juga kami memperingati bersama Konsili Kalkedon, dan kami berdoa supaya perenungan kami ini sekali lagi meneguhkan iman kami, membawa kami untuk lebih dekat kepada Tuhan. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, sekali lagi ya, kita mungkin bertanya kenapa kita nggak ganti ini aja sih, nggak ganti apa? Ganti passage ya, Alkitab ya, yang disesuaikan dengan perjamuan kudus gitu. Ini pertanyaan beralasan deh. Masa kita perjamuan kudus kita harusnya merenungkan tentang Kristus, tapi bagian Alkitab yang kita renungkan malah tentang antikristus. Tapi jangan lupa, saudara, kalau kita membaca di dalam cerita Pasion Kristus, saudara mendapati di situ ya, cerita kematian Kristus itu sendiri bukan tanpa pengkhianatan dari Yudas, bukan tanpa penyangkalan daripada Petrus. Dan kalau sudah membaca di dalam cerita Natal juga sama ya, cerita Natal kita biasanya waktu merayakan Natal kita merayakan dengan hal-hal yang indah-indah ya, apalagi kalau seperti di Eropa ada Christmas market dan sebagainya. Tapi kita lupa bahwa di dalam cerita Natal sebetulnya juga ada Herodes. Ya, itu Herodes kayaknya nggak pernah masuk di dalam cerita Natal karena dianggap mengganggu kedamaian cerita Natal. Padahal di dalam Alkitab kita ada cerita itu. Berkaitan ya. Herodes yang mau membunuh dan membinasakan anak-anak di bawah 2 tahun. Itu juga termasuk berkaitan dengan cerita kelahiran Kristus. Tapi kita lebih suka gambaran kekristenan idealis ya. Kekristenan romantis, kekristenan yang indah gitu ya. Saya masih ingat waktu ini dulu masih kuliah di Jerman, itu ada
orang-orang dari saksi Yehova ya, mengetuk pintu, lalu mereka seperti biasa, mereka menunjukkan gambar ya. Lalu gambarnya seperti saudara tahu ya, itu yang bikin bukan sembarang orang, itu bukan digambar oleh anak-anak kecil gitu ya, yang sedang mainan krayon, bukan. Ini adalah gambar yang sangat profesional, digambar oleh artis, menggambarnya indah. Lalu dia mulai dengan kalimat seperti ini. Apakah saudara tidak ingin berada di tempat seperti ini? Saya bilang tidak. Karena itu bukan gambaran kekristenan kita. Kekristenan yang menganggap dunia ini sudah adalah paradise, gitu ya. Terus lupa bahwa selama kita berada di dalam dunia, masih ada dosa, masih ada kuasa dunia ini, dan bahkan juga masih ada antikristus. Saya percaya kita nggak akan teguh pengertian kita, iman kita, pengikutan kita kepada Tuhan. Jadi gambaran kekristenan ya, yang seperti di air yang tenang, ya, pada rumput dan hijau, Mazmur 23. Bahkan Mazmur 23 pun, jangan lupa ya, ada istilah lembah kekelaman, lembah bayang-bayang maut. Itu kenapa jarang dilukis ya bagian itu ya. Setiap kali saudara melihat lukisan Mazmur 23, yang ada adalah padang rumput hijau dan air yang tenang. Kenapa nggak ada gada dan tongkat ya? Jarang sekali bicara gada dan tongkat di dalam lukisan dan seterusnya. Nah ini jangan-jangan picture kita terhadap Alkitab itu adalah picture yang kita mau sendiri, bukan picture yang betul-betul dihadirkan oleh Alkitab. Memang ini di dalam perenungan pada hari ini nggak khusus, ini memang bukan satu passage berkaitan dengan penderitaan Kristus gitu. Tapi seperti saudara bisa baca di sini ya, ada perlawanan deh, ada perlawanan. Kita beberapa minggu ini pendeta Jethro ini ya membawakan tentang liturgi, maksudnya drawing dari James Smith. Saudara masih ingat ya, di dunia ini ada anti liturgi. Ada liturgi Kristen, ya ada liturgi Kristen, ada anti liturgi. Kita ada perjamuan kudus, ada perjamuan kudus ya, ada anti perjamuan kudus. Ada semacam table fellowship, tapi table fellowship yang karnal, yang duniawi. Ada khotbah, ya ada khotbah yang membicarakan tentang Kristus. Ada khotbah juga yang membicarakan tentang anti Kristus. Maksudnya bukan dari gereja tentu saja gitu ya. Ada khotbah yang menyerang Kristus. Ada pengajaran-pengajaran yang juga disampaikan yang melawan Kristus. Ini sesuatu yang akan terus ada. Ada gandum, ada lalang. Ya, kita nggak bisa bicara hanya ada gandum, nggak ada lalangnya. Ada orang percaya, nggak ada orang nggak percaya. Lalu ada Kristus, nggak ada antikristus. Itu bukan dikatakan dalam Alkitab. Saudara. Perhatikan kembali saudara membaca di dalam parable Kingdom of God. Ya. Waktu Tuhan di situ menabur, ya, Tuhan dan para pekerjanya menabur, ada iblis yang juga menabur benih lalang. Dan ini termasuk saudara, di dalam pembicaraan kerajaan sorga, kerajaan Allah. Maka saudara, waktu kita melihat dalam bagian ini ya, Yohanes mengingatkan kepada jemaatnya yang dengan dengan affectionate, dia menyebutnya anak-anakku. Waktu ini adalah waktu yang terakhir, ini adalah the last hour. Tandanya apa? Yaitu antikristus telah banyak bangkit. Semakin pekerjaan Tuhan itu dinyatakan, semakin perlawanan itu terjadi. Ini satu prinsip yang kita terima daripada iman para reformator, mungkin khususnya Luther. Semakin kita memberitakan Kristus, semakin ada perlawanan. Semakin kita memberitakan tentang salib, semakin ada berita tentang kemuliaan yang dari dunia ini. Dan terus akan seperti itu ya. Perlawanan, perperangan ini sampai Kristus sendiri datang dan dia akan mengakhirinya. Tapi dari mana kita tahu bahwa ini adalah waktu yang terakhir? By the way, saudara mesti menafsir istilah waktu yang terakhir, the last hour, ini dalam pengertian satu kairos ya, kesempatan ya. Saudara kalau mengerti ini di dalam pengertian yang purely objektif ya, tanpa ada aspek subjektif sama sekali, kita bisa salah mengerti ini. Maksudnya begini, saudara. Katanya waktu terakhir, nah mana 2000 tahun juga nggak datang. Bila terakhir, sebenarnya terakhirnya ini kata apalagi pakai istilah last hour ya. Hour itu ya, namanya hour itu satu itu cuma 60 menit. Ini sudah berapa tahun ini? 20.000 tahun ya. Tetap nggak datang sampai sekarang. Mana bisa dibilang istilah last hour? Saudara mengerti? Salah firman Tuhan.
Waktu terakhir ini dihayati secara subjektif, ya. Ini adalah waktu yang terakhir. Justru waktu kita masuk di dalam peperangan itu, ya, kita tahu bahwa ini adalah kairos yang terakhir. Saudara, istilah kairos itu bukan hitungan waktu yang dihitung secara secara durasional gitu. Ini bukan hitungan waktu yang saudara hitung itu secara durasinya itu masih tinggal berapa gitu ya. Tapi saudara menghayatinya secara subjektif ya, bahwa saya nggak banyak kesempatan. Itu namanya orang yang mengerti kairos ya. Ada orang yang mungkin masih muda ya, remaja, tapi kalau dia memiliki pengertian seperti ini ya, meskipun dia masih remaja, saya nggak banyak kesempatan ya, saya nggak banyak kesempatan dalam kehidupan ini. Saya masih menebus waktu ini bersama dengan Tuhan, karena waktu ini adalah jahat. Nah, orang yang berpikir seperti ini ya, saudara jangan tepuk punggungnya, lu masih muda, lu ngomong apa sih gitu, memang lu sudah mau mati besok apa begitu ya, hidupmu itu masih sangat panjang ya, kamu ini masih long way to go dan sebagainya. Justru saya pikir dia yang matang harusnya mengoreksi kita yang kurang matang. Ada orang yang umurnya sudah relatif tua, tapi dia masih rasa kehidupannya ini, ya masih banyak kesempatan. Masih banyak waktu, ini bukan waktu yang terakhir. Ya. Saya masih selalu ada waktu untuk menentukan kapan saya melayani Tuhan, kapan saya menjadi berkat bagi orang lain, dan sebagainya. Tetapi sudah di sini dikatakan ini adalah waktu yang terakhir. Gak terlalu penting sebenarnya waktu di sini dikatakan Yesus itu datangnya kapan ya di dalam hal ini. Dia bisa datang sewaktu-waktu. Ya kalau Yesus yang nggak datang kepada kita yang datang kepada Tuhan anyway gitu. Sudah tahu kan ya di dalam saat seperti COVID ini memang sebab tidak pasti, kita sedikit mencicipi keadaan di zaman medieval ya, meskipun tetap bukan sebanding gitu. Yaitu orang yang kita nggak sangka-sangka ya bisa dipanggil Tuhan, bisa meninggal. Ya ini padahal sudah tahun 2020 ya. Yang secara hitungan statistik itu orang umurnya itu sudah jauh lebih panjang daripada dulu. Tapi kita seperti setback kembali lagi kepada ratusan tahun lalu. Karena ternyata juga masih nggak bisa dikuasai keadaan seperti ini. Mungkin literatur Ars Moriendi, The Art of Dying akan bisa bangkit kembali gitu. Perenungan tentang kematian. Tapi waktu Yohanes di sini mengatakan ini ya, sekali lagi, waktu yang terakhir ini mengajak kita untuk mengerti kairos ini ya. Mengundang saudara dan saya untuk sadar bahwa ada antikristus ya. Waktu saudara perjamuan kudus, waktu saudara merenungkan kematian Kristus, ini ada cerita-cerita lain di dalam dunia ini. Table fellowship yang lain, perjamuan-perjamuan yang lain, yang bersaing dengan perjamuan kudus yang ada di gereja ini. Ada narasi-narasi yang lain yang berusaha untuk menghancurkan narasi kristologi yang kita percaya. Yohanes mengatakan inilah tandanya ya. Waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Justru waktu ada perlawanan itu. Nah, menarik ya, kalau kita membaca secara strict konteks daripada Yohanes, sebetulnya yang dikatakan di sini ya, antikristus itu pengertiannya itu rada sempit ya. Yaitu apa? Kalau sudah membaca dalam ayat 19, at least di dalam surat Yohanes, dikatakan bahwa mereka, ya antikristus itu berasal dari antara kita. Jadi di sini sudah kita nggak bicara tentang kepercayaan lain, sudah kita bicara tentang orang yang mengaku dirinya Kristen, ya dari kalangan Kristen, seperti dari komunitas Kristen, tapi ternyata bukan. Sudah membaca dalam ayat 19 ini jelas ya, mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Saudara, persekutuan itu penting sekali ya di dalam kekristenan, dan kita mesti clear ya di dalam hal ini, di dalam eklesiologi reform seperti kita terima di dalam pergumulan kita ya bersama kaum reformator. Kita bukan berarti mengatakan ini ya sungguh-sungguh berasal dari kitanya terus kita mengerti ini GRI Kelapa Gading gitu ya. Terus ada orang yang pernah di GRI Kelapa Gading atau di GRI katakannya. Lalu terus kemudian nggak ke GRI lagi gitu. Nah inilah antikristus, itu ngawur sekali sih pemahaman seperti itu. Kita percaya One Holy Catholic Church ya. Kita ini di dalam komunion ya. Dari sisi ya kita sebagai gereja reform ya. Kita mengatakan dari eklesiologi yang kita terima, kita percaya bahwa kita ini in communion dengan semua elect ya. Semua orang pilihan yang ada di dalam gereja apapun ya. Gereja yang percaya kepada kitab suci tentunya ya, bukan gereja bidat. Kita in communion. Tapi saudara tahu ya, nggak semua gereja menyatakan
seperti itu. Kalau saudara pergi ke gereja tertentu yang lain, kalau saudara bilang saya orang reform, apakah saya boleh mengikuti perjamuan kudus di sini? Misal ya, ini contoh. Saudara nggak tentu diperbolehkan. Jadi ada gereja yang sangat eksklusif. Mungkin waktu mereka menggumuli hal demikian, mereka mendasarkan pada ayat ini. Harusnya gereja-gereja itu berasal dari, maksudnya harusnya orang-orang Kristen itu kembali kepada kita, kembali kepada institusi atau denominasi tersebut. Lalu yang nggak kembali kepada denominasi tersebut, dianggap nggak in communion, nggak in full communion. Ya, kita serahkan di dalam tangan Tuhan. Saya percaya ini penghayatan daripada Yohanes kalau dimengerti seperti itu pasti sangat salah begitu. Yang ada di sini adalah mereka ini sebetulnya tinggal satu kota, tapi mereka nggak melihat ini sebagai satu persekutuan saudara seiman. Bukan berarti mereka harus berada di dalam house church yang sama, tidak. Gitu. Tapi kaum kaum sesesionis kalau kita baca dalam komentari gitu mereka mengajarkan kristologi bidat ini mereka memang menolak persekutuan dengan komunitasnya Yohanes gitu. Jadi mereka ini highly eksklusif. Dan bukan hanya itu, mereka menuduh ini komunitas yang lain ini justru yang bukan pewaris ajaran Kristus yang sesungguhnya. Jadi mereka mendapati diri mereka itu lebih setia kepada Tuhan dibanding daripada komunitas Yohanes dan Yohanes. Mereka menolak persekutuan dengan komunitas Yohanes di sini. Maka saudara membaca di dalam bagian ini sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetap ada persekutuan. Saudara bisa ada persekutuan nggak dengan orang-orang percaya yang lain di luar GRI? Saya tanya serius ini. Saudara bisa ada persekutuan mejakah dengan orang-orang percaya yang di luar sinode kita? Saudara ada persekutuan nggak dengan mereka? Atau begitu orang itu nggak ke GRI lagi, sudah selesai urusan kita dengan dia? Kalau kayak gitu kita nggak, saya pikir kita nggak sedang menghidupi eklesiologi reform. Eklesiologi kita bisa mirip eklesiologi daripada denominasi yang lain. Yang begitu orang nggak ada di denominasi itu, lalu dianggap kita nggak in full communion dengan mereka lagi. Kita nggak in communion lagi dengan mereka. Itu asing sekali, untuk eklesiologi reform. Itu bukan eklesiologi dari reform, bukan. Bukannya dimengerti oleh Calvin, bukannya dimengerti oleh konfesi atau katekismus reform yang kita pelajari, bukan. Tapi kita sekali lagi, kita mengatakan kita ini in communion dengan semua elect, entah mereka berada di denominasi apa as long itu adalah gereja yang menghargai pengajaran daripada para rasul. Ada konsili-konsili yang mempersatukan kita despite ada perbedaan penafsiran dan sebagainya. Dan hari ini ini hari yang sebetulnya khusus kita di Protestan mungkin kadang kurang peka ini hari ini adalah commemoration, bukan kemarin kita commemoration reformasi 31 Oktober Nah, hari ini adalah commemoration dari Chalcedonian Creed Ini adalah creed atau pengakuan iman Chalcedon hari ini Nah, apa yang diajarkan oleh Chalcedon? Chalcedon mengajarkan Kristus itu satu pribadi satu pribadi yang sama dan dia memiliki dua natur ilahi dan natur manusia. Natur ilahinya itu natur ilahi yang sempurna, natur manusianya juga natur manusia yang sempurna. Nah ini pas dengan passage yang kita baca di sini karena antikristus itu kalau saudara baca di sini itu menolak pengajaran kristologi yang diajarkan oleh para rasul. Mereka menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus. Mereka menyangkal bahwa Yesus itu adalah yang diurapi. Nah, mungkin saudara bilang, tapi ini tetap gak direct dengan iman Chalcedon. Chalcedon kan bicara dua natur. Bagaimana kita bisa bicara dua natur di sini saudara, jangan lupa waktu kita mempelajari kristologi itu istilah pengurapan itu Yesus diurapi dia diurapi oleh Bapa diurapi dengan Roh Kudus beyond measure di dalam terjemahan bahasa Indonesia secara tidak terbatas
Kita mengatakan di situ pribadi Yesus yang berinkarnasi, Logos yang berinkarnasi itu ya, diurapi dengan Roh Kudus ya. Ini menurut natur manusianya. Jadi sebetulnya kita nggak bisa bicara pengurapan Kristus ya sebagai manusia itu tanpa membicarakan dua natur Kristus itu. Karena kalau kita nggak percaya dua natur Kristus ya, ini semua pembicaraan tentang pengurapan oleh Roh Kudus, ini menjadi satu pembicaraan yang absurd gitu. Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu konsubstansial ya. Di dalam substansi itu memiliki substansi ilahi yang sama persis. Satu pun tidak lebih rendah daripada yang lain. Tetapi waktu kita membaca di dalam cerita inkarnasi ya, di sini kita melihat Yesus itu merendahkan diri yang demikian rupa ya. Tapi dia yang seharusnya itu mengurapi kita dengan Roh Kudus, tapi dia sendiri itu diurapi dengan Roh Kudus. Nah ini kalau kita nggak bicara natur manusianya, nggak mungkin sudah kita bisa memahami hal ini. Maka pengajaran daripada Iman Kalsedon ya sebetulnya mewarisi apa yang diajarkan di dalam kitab suci, ini penting sekali bagi kita. Tanpa kita sungguh-sungguh mempercayai Yesus itu memiliki natur ilahi dan dia juga memiliki natur manusia, kita sebenarnya mengenal Kristus yang lain, bukan Kristus yang ada di dalam kitab suci. Nah, kalau sudah melihat di dalam ini ya, Pak, ya bidat-bidat awal ini, seperti yang dikatakan di sini, ini kan seputar kristologi ya. Terus kemudian ada ini persoalan trinitarian. Tapi sebelum itu kita membaca dalam bagian ini persoalan kristologi. Jadi pengajaran tentang doktrin Kristus ini penting sekali, saudara. Dan ini saudara jangan merasa seperti kayak terlalu skolastik, ini terlalu untuk para teolog ya, kita sederhana aja lah, tolong kasih tahu gimana caranya menabung. Kita ada juga sih, seperti saudara tahu kan, kita sudah ada seminar bagaimana menabung uang, kan sudah ya, kita bukan nggak peduli dengan aspek-aspek itu gitu. Tapi ini bukan satu doktrin yang mengawang-awang di atas gitu ya, nggak berkaitan dengan kehidupan saudara dan saya gitu. Kristus itu adalah sang mediator, dia mediator kita dengan Bapa di dalam segala sesuatu. Bukan cuma di dalam keselamatan kita, ya. Di dalam ketaatan kita juga kepada Bapa. Itu bukan tanpa Kristus. Nah, kalau sudah membaca ya di dalam hal ini ya, kita ada kesamaan ya. Kita percaya bersama dengan ini ya. Kita orang Reform percaya seperti orang Lutheran juga percaya. Orang Roma Katolik juga percaya, orang Ortodoks Timur juga percaya itu bahwa Yesus tadi kembali ke sorga. Dia retain, ya, dia mempertahankan dua natur itu. Dia bukan inkarnasi, assuming human nature, mengambil natur manusia, lalu waktu dia kembali ke sorga, dia menanggalkan kembali human nature. Nah, itu bukan ajaran yang kita terima, sudah bukan. Kita percaya Yesus kembali ke sorga, dia mempertahankan human nature. Heran ya, saya. Kenapa ya? Dia mau mempertahankan human nature. Saya percaya ini lebih daripada sekedar solidaritas. Saudara perhatikan ya, tanpa Kristus yang mempertahankan human nature, nggak ada persekutuan kita dengan Bapa, nggak ada. Persekutuan kita dengan Bapa itu hanya melalui dan di dalam Kristus, solus Kristus, per solum Christum, ya, hanya melalui Kristus. Jadi Kristus selama-lamanya itu retain human nature. Ini bukan ajaran bidat ya, ini ajaran ortodoks. Mengapa saya? Karena bukan tanpa dia kita itu bersekutu dengan Bapa. Saudara, kalau kita mengerti rahasia ini, kita harusnya itu semakin mencintai Tuhan. Pengajaran kristologi yang dibicarakan di sini ya, harusnya membawa kita itu semakin beribadah, semakin kagum, semakin mengerti apa artinya waktu kita perjamuan kudus. Kristus itu mati di atas kayu salib ya. Kecuali dia ada human nature ya. Kita nggak bisa bicara tentang kematian sang anak Allah. Nggak mungkin kan saudara, bagaimana? Ini sang anak Allah, logos ya. Logos yang satu dan yang sama itu. Bagaimana bisa mati? Tetapi Kristus ya, sang anak Allah, dia sungguh-sungguh mati di atas kayu salib. Pribadinya itu mati di atas kayu salib, sungguh-sungguh mati untuk saudara dan saya. Mengapa saudara? Karena dia assume human nature. Dia menggantikan posisi saudara dan saya. Dia mengalami kematian itu bersama dengan saudara dan saya.
Seharusnya sang anak Allah tidak harus mengalami kematian ini, saudara. Tidak, ini nggak harusnya dialami oleh sang Logos. Tapi dia mengalaminya bersama dengan saudara dan saya. Nah ini, saudara, kristologi yang seperti ini ditentang, saudara, dilawan. Mereka mau mengajarkan konsep kristologi yang berbeda. Mungkin dengan motivasi yang, ya kalau kita lihat seperti kayak kepingin meninggikan Kristus, ya. Tapi meninggikan Kristus dengan cara dunia, bukan dengan cara Alkitab. Yaitu apa, saudara? Mereka mengatakan, Yesus manusia, ya oke lah manusia, boleh sih mengatakan manusia, tapi tubuhnya saja manusia, misalnya gitu ya, pandangan apolinaris. Dia rohnya itu tetap adalah ilahi, ya sang Logos itu, gitu. Yang disebut manusia itu tubuhnya saja. Gitu. Seperti kayak mau mempertahankan kemuliaan Kristus, tapi justru menghancurkan sebetulnya. Inkarnasi itu betul-betul stumbling block ya, saya. Ini betul-betul batu sandungan bahkan ya kadang-kadang bisa batu sandungan untuk orang Kristen juga gitu, orang yang mengaku Kristen at least gitu. Karena mereka dikuasai oleh pemikiran triumfalistik ya tentang ini ya, tentang Mesias. Mereka nggak bisa menerima, ini apa kemanusiaan yang sejati dari Kristus. Mereka menciptakan konsep yang lain, ini kemanusiaan yang lain, atau ini nggak sepenuhnya manusia, ini berbeda kemanusiaan dengan kita. Gitu. Seperti kayak mau menjaga kemuliaannya Kristus, kemuliaan sang anak Allah, tapi sebetulnya menurunkannya. Kristus itu mulia, mulia justru karena dia turun. Kristus itu mulia karena dia mati bagi saudara dan saya. Tapi mata rohani kita yang nggak dicelikkan, kita nggak bisa melihat kemuliaan ini karena kita terlalu silau dengan kemuliaan dunia. Kemuliaan dunia, kemuliaan kolonialisme, kemuliaan negara-negara yang bisa menjajah negara yang lain. Lalu kita pikir Tuhan itu mulia juga harus dengan cara seperti itu. Kita mempermuliakan Tuhan dengan cara seperti itu. Kita pikir kalau kita menjadi seperti itu, kita akhirnya mempermuliakan Tuhan, mempermuliakan Kristus. Padahal bukan. Kita sedang menghancurkan. Hati-hati ya, saudara, hati-hati. Ini pandangan kristologi yang sesat, pandangan kristologi yang menyesatkan. Mau mempermuliakan pribadi kedua, tapi dengan cara mereka sendiri. Bukan dengan kembali kepada firman Tuhan. Yohanes mengatakan mereka ini berasal dari antara kita. Mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Saudara, kita meskipun kita berbeda denominasi ya, dengan ini ya. Dengan gereja Ortodoks Timur atau gereja Roma Katolik. Tapi kita menerima konsili Kalsedon ini bersama dengan mereka. Sekali lagi ya, saudara. Kita ini in communion, in full communion ya dengan saudara-saudara yang berpandangan mengaku Yesus itu adalah Mesias, Yesus itu adalah Kristus, dia yang diurapi. Kalau kita percaya Yesus itu adalah Kristus, Yesus adalah yang diurapi, berarti kita harus percaya ya, dia ini memiliki human nature. Otherwise kita nggak bicara pengurapan oleh Roh Kudus di sini. Ini adalah satu rahasia, dan kalau sudah membaca di dalam 1 Yohanes pasal kedua, di situ dikaitkan juga dengan pengurapan kita. Ya. Jadi ini bukan kebetulan. Yesus di sini disebut Kristus, yaitu dia yang diurapi. Sebelumnya di dalam ayat yang ke-20, saudara membaca, tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari yang kudus. Kamu beroleh pengurapan dari yang kudus. Dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Siapa yang kudus? Ya, saya baca komentari, ternyata ada ini ya, ada banyak pandangan gitu. Ada yang mengatakan yang kudus itu adalah Bapa. Ada yang mengatakan the Holy One ini adalah Roh Kudus ya. Yang kudus itu adalah Roh Kudus. Tapi saya pribadi ini nggak salah tentu saja. Memang Bapa adalah yang kudus itu ada ya. Sebutan seperti itu dan juga nggak salah menyebut Roh Kudus itu sebagai yang kudus. Tapi kalau kita melihat di dalam konteksnya, saya lebih persuaded dengan pandangan komentari yang mengatakan yang kudus itu maksudnya adalah pribadi kedua maksudnya di sini ya. Yang kudus, the Holy One. Kalau sudah membaca di dalam pengakuan Petrus itu dikatakan ya, engkau adalah yang kudus ya, the Holy One, yang dari Allah. Itu menunjuk kepada pribadi kedua. Kita ini beroleh pengurapan dari yang kudus. Saudara, Kristus, Yesus Kristus itu sendiri adalah yang diurapi. Dan di sini Yesus Kristus sendiri dia mengurapi kita dengan rohnya yang kudus.
Jadi Yesus ya, dia sebagai manusia, dia diurapi oleh Roh Kudus. Yesus menurut natur ilahinya ya, dia mengurapi saudara dan saya, orang-orang yang percaya. Jadi menurut bagian ini saya, kita bisa melihat sebetulnya meskipun nggak terlalu eksplisit ya, pengajaran Kristologi dua natur. Yesus yang kudus itu mengurapi saudara dan saya ya, menurut natur ilahinya. Apa artinya saya kita diurapi? Kalau di dalam Yohanes pasal 2 ini pengertiannya khusus ya. Sebetulnya kalau kita bicara tentang pengurapan, kita bisa bicara lebih luas gitu, tapi dibicarakan di sini lebih khusus fokus yaitu dalam kaitan dengan pengetahuan atau pengenalan, true knowledge. Ya, seperti saudara tahu ini yang diurapi ya. Yang diurapi itu kalau dalam perjanjian lama ya, nabi, imam, raja. Nabi, imam, raja. Raja itu berkaitan dengan keadilan, ya, righteousness, justice. Imam itu berkaitan dengan kekudusan, holiness. Dan nabi itu berkaitan dengan pengetahuan atau pengenalan. Nabi yang diutus Tuhan itu dia diutus untuk memberitahukan kehendak Allah, memberitahukan isi hati Allah. Maka di sini waktu dikatakan di sini kamu diurapi ya, kamu telah beroleh pengurapan daripada yang kudus. Pengurapan dari nabi di atas segala nabi yaitu Yesus Kristus. Nah, ini membawa kita kepada apa saudara? Kepada pengenalan akan Dia. Orang yang diurapi itu saudara perhatikan di sini ya. Tanda pengurapan itu adalah pengenalan. Ya, kalau kita membicarakan secara luas ya, kita menyebut tiga hal itu ya. Ini kita bicara tentang pengurapan dalam kaitan dengan pengenalan, kita bicara kaitannya juga dengan pengudusan atau kekudusan, dan kita juga bicara tentang keadilan atau righteousness. Tapi yang ditekankan di sini adalah pengenalan atau pengetahuan. Orang yang menerima pengurapan itu dia mengenal Allah. Nah, saudara, menarik ya kalau kita baca di dalam ayat ke-21 ya, ini dekat sekali dengan konsep New Covenant seperti yang diberitakan oleh Yeremia. Di dalam Nabi Yeremia, di dalam perjanjian lama ya. Saudara mendapati di sana itu New Covenant itu ya. Orang itu nggak perlu lagi diajar lagi oleh sesamanya. Nah, setiap orang akan mengenal aku, setiap orang akan mengenal Tuhan. Jadi saudara melihat di sini ya, kita bicara di sini tentang whereas Luther bicara tentang apa ini ya, common priesthood of all believers ya, common priesthood. Kalau sudah membaca dalam konsep New Covenant yang dibicarakan oleh Yeremia dan juga yang digenapi di sini ya, itu kita bicara tentang common prophethood of all believers. Di dalam pengertian apa saya? Setiap orang itu mendapatkan pengajaran langsung dari Yang Kudus. Nah, ini yang ditekankan oleh Yohanes ya. Saya baca ayat ke-21, aku menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, karena orang yang diurapi itu mengenal kebenaran, tetapi justru karena kamu mengetahuinya dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Orang yang diurapi itu mengenal kebenaran, dia ada discerning spirit, dia bisa membedakan. Nah, sekarang ini di Indonesia ya khususnya, ya saya percaya bukan cuma di Indonesia, tapi di Indonesia khususnya ini bermunculan kembali ya. Bidat-bidat lama ya, dan ada pengajarnya. Saudara masih ada karunia untuk bisa membedakan ya. Jangan tertipu dengan pandangan-pandangan seperti itu. Sebetulnya ini sudah dibicarakan. Di dalam konsili-konsili yang agung itu sudah dibicarakan. Dan ini pandangannya sudah dikutuk. Tapi karena orang nggak rendah hati ya, ini bahayanya kekristenan yang creedless. Bahayanya kekristenan yang tanpa pengakuan iman. Bahayanya kekristenan yang tanpa katekismus ya, akhirnya nggak tahu apa yang dipercaya, nggak tahu apa yang diajarkan, nggak jelas semuanya. Terus kalau dia apa yang kamu percaya? Ya yang saya percaya adalah apa yang pendeta saya ngomong gitu. Jadi saudara pokoknya terima begitu saja apa yang pendeta ngomong, ya itu adalah kepercayaan saudara. Gitu. Nah, kalau kita membaca di dalam Alkitab ya, saudara membaca dalam cerita gereja mula-mula itu mereka itu menguji ya, perkataan yang diberitakan itu, mereka menguji, mereka cek, mereka membuka kitab suci, mereka mendapati apa yang diajarkan oleh para rasul itu sesuai dengan kitab suci. Tapi kekristenan sekarang bicara tentang pengurapan, bicara tentang urapan dan sebagainya, tapi nggak ada pengenalan akan kebenaran. Ini bukan pengurapan yang dari Kristus, pengurapan nggak tahu pengurapan dari tempat mana.
Itu bukan pengurapan yang diterima dari Kristus. Karena Kristus waktu dia mengurapi dengan Roh-Nya yang kudus, dia membawa kita kepada pengenalan akan kebenaran. Ini jelas sekali. Justru yang disebut ada antikristus, itu adalah ya ini gambaran orang-orang yang menghidupi dusta. Ya. Dusta di sini sekali lagi ya, ini kita bicara di dalam pengertian yang khusus ya. Saudara jangan tafsir sendiri istilah dusta ya, apalagi kalau bicara di dusta itu maksudnya fitnah lah atau apa. Ini nggak bicara tentang fitnah, mungkin bukan bicara, apalagi bicara tentang hoax lah dan sebagainya. Bukan ke sana, saya. Tapi dusta ini maksudnya apa ya? Memberitakan Kristus yang berbeda. Itu dusta. Kalimatnya pakai kalimat Yesus, ya. Kalimatnya pakai kalimat Kristus, ya. Seperti kayak mengajarkan hal yang sama. Tapi ternyata Kristus yang diperkenalkan itu Kristus yang sama sekali berbeda dengan yang diajarkan oleh kitab suci. Nah, saudara membaca dalam ayat ke-22 ini jelas siapa pendusta itu. Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Yesus dipisahkan dengan Kristus. Padahal Yesus itu dialah Sang Mesias. Dialah Mesias yang menderita dan mati itu. Dan ini yang kita ingat, ini yang kita renungkan. Ya. Ini yang kita rayakan bahkan waktu kita perjamuan kudus. Kita bicara tentang Mesias yang ditikam, ya. Lalu mati di atas kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga. Kita sudah sering ini ya, saya mengatakan gitu. Setelah bangkit pun tetap di dalam perspektif teologi krukis kan, tetap di dalam perspektif teologi salib. Bukan bangkit terus kemudian memperkenalkan diri langsung show of power gitu ya, show of power ke Yerusalem, ke Bait Allah, ke Roma bahkan ya. Kita nggak mendapati cerita itu saya. Mengapa? Karena kebangkitan pun ya tetap bicara tentang teologi krukis, tetap bicara tentang teologi salib. Maka sudah melihat di sini ya, ini pengajaran Kristus yang berbeda. Kristus yang triumfalis. Kristus yang gak jelas human nature-nya gitu. Kristus yang gak menderita, ya. Kristus yang gak tersalib. Kristus yang malu kalau diakui bahwa dia itu tersalibkan. Malu kita mengakui kalau dikatakan dia itu ditelanjangi di atas kayu salib. Kita gak mau mengatakan itu, kita lebih suka gambaran yang glorious. Hati-hati ya, hati-hati. Hati-hati dengan eklesiologi triumfalis, karena itu nggak cocok dengan Kristus yang kita percaya. Kalau saudara menggambarkan kemuliaan gereja, ya, itu di dalam perspektif yang ternyata bukan sejalan dengan teologi salib. Ya. Buanglah doktrin gereja yang seperti itu. Itu doktrin gereja sampah dan tidak berguna, karena akan meracuni kehidupan jemaat Tuhan. Apa yang kita baca di sini? Yang kita baca di sini adalah Yesus itu adalah Kristus. Yesus itu adalah Mesias yang menderita, yang mati, yang disalib, dan yang bangkit kembali. Inilah Kristus yang kita percaya, bukan Kristus yang lain. Tetapi ada antikristus. Mereka menyangkal, dan waktu mereka menyangkal Yesus yang adalah Kristus, Yohanes mengatakan mereka sebetulnya bukan menyangkal anak, tapi menyangkal Bapa. Orang yang menyangkal Kristus nggak mungkin mengenal Allah sebagai Bapa. Karena orang hanya bisa mengenal Allah sebagai Bapa itu melalui Kristus dan hanya melalui Kristus. Tanpa Kristus yang berinkarnasi, tanpa Sang Logos yang menjadi daging itu, nggak ada kemungkinan kita bisa bersekutu dengan Bapa. Nggak ada jalannya, karena nggak pernah ada pribadi manapun ya yang ilahi dan juga adalah manusia sejati. Nggak ada, kecuali Yesus Kristus. Maka sudah membaca di sini, barang siapa menyangkal anak, ia juga tidak memiliki Bapa. Kalau kita nggak menerima Kristus yang dibicarakan dalam Alkitab, ya, kita nggak ada hubungan dengan Allah sebagai Bapa. Apa sih orang kalau nggak ada hubungan Allah sebagai Bapa? Ya? Dia akan melihat Allah itu sebagai Tuhan yang kejam, bukan sebagai Bapa. Dan tipikal di dalam gambaran ini, ya, keadaan seperti ini. Ya. Jiwa orang beragama itu dipenuhi dengan ketakutan. Bukan dipenuhi dengan cinta, ya. Karena cinta itu cuma bisa hanya dalam hubungan anak dan bapak. Itu kita bicara cinta. Tapi kalau kita bicara ketakutan, kita bicara fear, ya. Ini hubungannya bukan anak dan bapak. Ini adalah hubungan antara budak dan tuan yang kejam. Allah yang diproyeksikan itu adalah Allah sebagai tuan yang kejam.
Saudara, kehidupan kita ini ya, saudara, kehidupan kita ini lebih digerakkan oleh apa sih di dalam hidup kita? Kita digerakkan oleh cinta atau digerakkan oleh ketakutan? Saudara, hidup digerakkan oleh ketakutan, teror, itu ya, teror. Termasuk waktu kita bicara pengudusan, waktu kita bicara pelayanan gereja, ya, waktu kita bicara partisipasi di dalam pekerjaan itu, saudara, karena ketakutan sedang diteror, gitu ya, karena saudara mau menyelesaikan guilty feeling saudara. Atau saudara karena mencintai Allah. Kalau kita mengenal Allah sebagai Bapa melalui Kristus, di dalam kehidupan kita itu saya ada cinta kasih. Kita digerakkan oleh cinta kasih, bukan digerakkan oleh teror saya. Kalau gereja ini saya adalah gereja yang meneror jemaatnya, ini gereja gagal total. Ini bukan gereja yang sedang memperkenalkan Allah sebagai Bapa. Gereja yang memperkenalkan Allah sebagai Bapa itu memberitakan tentang cinta, bukan memberitakan tentang ketakutan, tidak. Maka saudara perhatikan deh, ini satu dengan yang lainnya itu saling berkait. Barang siapa menyangkal anak, dia juga tidak memiliki Bapa. Kalau orang tidak memiliki Bapa, konsep Allahnya itu akan langsung berubah. Hubungannya bukan lagi hubungan antara Bapa dan anak yang saling mengasihi, yang ada trust, tapi ini hubungan kecurigaan. Wah, orang kalau sudah curiga dengan Allah ya, susah ya, itu sulit. Di dalam Alkitab dikatakan gak ada orang yang bisa berkenan kepada Allah kecuali melalui iman, kan. Salah satu lawan daripada iman itu adalah kecurigaan. Kecurigaan mungkin gak langsung ya muncul kepada Allah. Kecurigaan bisa mulai muncul curiga kepada orang Kristen. Orang Kristen nih, curiga, kita mulai gak percaya, kita mulai sinis. Dan telah sinis dengan orang Kristen, naik lagi. Sinis, curiga kepada gereja. Gereja mulai dicurigai. Gereja itu ujung-ujungnya apa sih? Ujung-ujungnya cuma ngumpulin kolektor, sudah. Gereja itu cuma itu, sebenarnya itu adalah institusi terselubung. Ya sebetulnya cari uang, sudah itu saja gitu. Mulai ada kecurigaan saya terhadap gereja, nggak ada lagi kepercayaan. Nah ini kalau terus berkembang, akhirnya terus kemudian mencurigai Kristus, mencurigai Allah sebagai Bapa. Kalau dia sudah mencurigai Allah sebagai Bapa, mencurigai Kristus, ya sudah, nggak ada lagi pengharapan di dalam kehidupan yang seperti ini. Maka saudara dan saya dipanggil ya di sini. Kita seperti Yohanes dengan akrab, dengan affectionate menyapa jemaatnya. Dia mengundang ya, dia mengajak jemaatnya di Efesus ya, most likely. Apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu harus tetap tinggal di dalam kamu, harus tetap tinggal. Apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu tetap tinggal di dalam kamu, maka kamu akan tetap tinggal di dalam anak dan di dalam Bapa. Saudara perhatikan ya, diulang-ulang terus ya, tetap tinggal, tetap tinggal, tetap tinggal. Ini bukan sesuatu yang mekanis ya, ini bukan sesuatu yang otomatis ya, ini bukan sesuatu yang apa ya, kita nggak perlu pelihara gitu. Saya bukan mengatakan kita bisa kehilangan keselamatan, bukan. Tapi ada tanggung jawab saudara dan saya di sini ya, untuk tetap tinggal. Untuk mempersilakan Tuhan ya, itu juga tetap tinggal di dalam kehidupan kita. Bicara tentang hospitality ini sebetulnya lebih cocok ya, soalnya kalau kita bicaranya itu waktu Natal gitu. Tapi ini sudah ya mulai mendekati Natal ya. Sebentar lagi kita memasuki minggu-minggu Advent kan ya. Maksudnya apa soalnya? Itu loh. Tuhan ya, waktu dia masuk ke dalam dunia ini, nggak ada tempat kan ya, nggak ada tempat, nggak ada ruangan, no room, tidak ada ruangan, tidak ada kamar. Tapi dia sendiri menyediakan kamar, menyediakan ruangan untuk saudara dan saya. Di dalam perjamuan kudus ya, ini hospitality-nya Tuhan kita ya, dia mengundang saudara dan saya itu untuk masuk ke dalam perjamuan yang indah ini bersama dengan dia. Hospitable, hospitable. Lalu bagaimana dengan kita? Kita sendiri ini hospitable. Kita mempersiapkan diri kita. Kita juga mengundang Tuhan masuk. Salah satu ini ya Pak itu ayat yang sangat indah di dalam kitab Wahyu itu adalah ini ya Pak. Yesus yang berdiri di muka pintu dan mengetuk. Yesus berdiri di muka pintu dan mengetuk. Seringkali ya, sudah ini ditafsir sebagai tentang keselamatan gitu ya.
Tapi kalau saudara melihat di sini sebetulnya kalau sudah baca konteksnya itu di dalam kebangunan rohani ya, ini juga relevan untuk orang-orang percaya. Yesus mau masuk ke rumahnya orang percaya ya, masih mengetuk gitu. Saudara bisa heran, loh, masuk saja gitu. Saya kan milikmu Tuhan, ngapain mesti ngetuk lagi begitu ya? Tapi mengapa saya di situ ada gambaran Yesus mengetuk ya? Yesus waktu makan bersama dengan saudara dan saya, itu bukan tanpa your and my hospitality, bukan tanpa my and your hospitality. Saudara perhatikan kalimat ini ya. Kekristenan itu bukan agama mekanik, agama mekanikal, bukan agama otomatis, bukan. Saudara. Ini adalah agama antara pribadi dengan pribadi yang lain, bukan dengan mesin, saudara, bukan. Kalau dengan mesin ya sudah bisa otomatis semuanya begitu ya. Tapi ini pribadi, pribadi itu memberikan tempat, memberikan ruangan untuk pribadi yang lain. Yesus itu memberikan ruangan untuk pribadi yang lain, termasuk saudara dan saya, termasuk kita yang sudah percaya. Yesus mengetuk, saudara. Yesus mengetuk. Sebelum dia makan bersama-sama dengan saudara dan saya, dia mengetuk dari sisi dia, saudara. Dia membuka pintu rumahnya, dia mengundang saudara untuk masuk ke dalam perjamuan kudus ini. Dia terbuka ya. Tapi pertanyaannya, saudara dan saya ini terbuka enggak untuk Kristus? Saudara jangan bicara, loh saya sudah selamat loh Pak. Ini nggak bicara keselamatan, saudara. Di sini Yohanes juga nggak bicara keselamatan kan. Yohanes nggak bicara tentang orang yang belum diselamatkan, bukan. Gitu. Kalau antikristus itu lain urusan. Tapi saudara perhatikan di sini ya, di dalam ayat yang kita baca, yang harus tetap tinggal, firman yang kamu dengar, kamu tetap tinggal. Dan sebagainya. Ini untuk orang percaya kan sebetulnya. Gitu. Termasuk saudara di dalam Wahyu itu tadi ya, Yesus mengetuk tadi ya. Itu juga untuk orang percaya. Itu saudara dan saya. Apakah kita mempersilahkan Kristus itu masuk di dalam kehidupan kita ya? Seperti kita sudah sering menjelaskan, ini ada sign roti dan anggur itu indah ya dalam hal ini ya. Roti menunjuk pada tubuh Kristus. Anggur itu menunjuk pada darah Kristus ya. Waktu kita perjamuan kudus. Roti itu dari roti yang satu kan, kemudian dipecah-pecahkan ya, dipecah-pecahkan dari roti yang satu. Lalu kita yang makan tubuh Kristus itu ya, melalui iman. Dan makan roti ya, secara fisik, secara rohani kita makan tubuh Kristus ya. Itu berarti kita itu dicangkokkan ke dalam tubuh Kristus yang satu itu ya. Kita dicangkokkan ke dalam tubuhnya. Kita di dalam dia. Waktu kita minum darahnya yang ditunjuk oleh minum anggur itu ya. Melalui iman ya, secara pengertian rohani kita minum darah Kristus. Itu berarti kita mempersilahkan Kristus itu masuk ke dalam kita. Kita diundang masuk ke dalam Kristus, Kristus ke dalam kita. Saya bukan mau mengontraskan ini ya, apa ini namanya saya, antara tubuh dan darah Kristus. Bukan itu poin saya, tapi masing-masing ini ada keindahannya ya. Kita di dalam Kristus, Kristus di dalam kita. Perjamuan kudus ini bukan cuma sekedar ingatan belaka, sudah. Bahkan waktu kita pakai istilah anamnesis atau pakai istilah ingatan nih, sudah. Itu di dalam high view of commemoration ya, mengingat. Itu kalau kita baca di dalam perjanjian lama, itu maksudnya adalah reenactment, sudah. Ini bukan sekedar ingatan nostalgia ke belakang, bukan, itu ingatan modern namanya. Ingatan modern pengertiannya seperti itu, sekedar mengingat saja begitu ya. Tapi istilah anamnesis, lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku. Maksudnya peringatan di sini ya, anamnesis ini maksudnya adalah ini satu reenactment, ini adalah satu sesuatu yang dihadirkan kembali. The salvific benefits itu ya, dihadirkan kembali. Ini bukan cuma mengingat ke belakang saja yang sudah lewat ya. Tapi di sini dan sekarang ya, di sini dan sekarang kita sedang menikmati sesungguh-sungguhnya tubuh dan darah Kristus. Sebagaimana in the past ya, itu tubuh dan darah Kristus sungguh dipecahkan dan dialirkan. Sekarang ya, kita ini feed on Christ, kita ini makan tubuh dan darah Kristus. Reenactment daripada keselamatan ini sudah dihadirkan sekali lagi. Tentu kita bukan mengatakan Yesus disalib lagi, bukan Yesus disalib lagi, sudah bukan. Tetapi kita makan ya sekali lagi dan minum sekali lagi tubuhnya dan darahnya. Ini diajarkan oleh Calvin. Nah, apa artinya? Ya ini tetap tinggal.
tetap tinggal. Yesus tetap tinggal dalam kita, kita di dalam Kristus. Bukan tanpa firman, bukan tanpa firman yang saudara dan saya dengar dan beritakan, dan juga bukan tanpa perjamuan kudus. Tetap tinggal di dalam Dia. Inilah saudara, kita menyatakan ya pengakuan iman kita ya. Secara kelihatan, itu para reformator mengatakan ini adalah verbum visibilis. Ini adalah the visible word ya. Ini adalah firman yang kelihatan. Apa sih? Ya ini perjamuan kudus ya. Melalui roti dan anggur, saudara menerima ya, saudara mengakui dan menerima realita ini, tubuh dan darah Kristus yang adalah makanan dan minuman. Tuhan yang hospitable itu dinyatakan dengan begitu jelas ya waktu saudara berbagian dalam table fellowship ini. Mari saudara kita waktu berbagian dalam perjamuan kudus ini ya, kita sekali lagi menyadari kekayaan kelimpahan makna daripada perjamuan kudus dan bukan hanya dalam pengertian reduktif ya. Dan bersama dengan ini saudara dan saya juga diundang untuk mengundang. Pertama kita mengundang Kristus ya. Mempersilakan Kristus masuk, Kristus yang mengetuk itu ya. Kita nggak sadar. Mungkin karena kekhawatiran kita, mungkin karena terlalu sibuknya kita gitu, sampai kita nggak bisa mendengar suara Kristus yang sedang mengetuk. Sebetulnya dia ada di luar, dia ada di luar fokus kehidupan kita. Ya. Tapi kita nggak sadar, kita pikir dia sudah di dalam selama-lamanya di dalam. Tetapi Kristus yang mengetuk itu saya, ada saatnya ya. Apakah kita masih mempersilahkan dia masuk dan makan bersama dengan kita? Table fellowship ini ya. Sekali lagi ya, jangan ditafsir dalam pengertian di luar dalam arti kehilangan keselamatan. Bukan kehilangan keselamatan, saya. Ini bukan bicara itu. Ini bicara tentang keintiman, bicara tentang relasi yang intim ya, relasi table fellowship antara kita dan Kristus dan kita. Berbahagia saya kalau kita saat ini ya, saudara berkesempatan menikmati perjamuan kudus ya. Ingat hospitalitas Kristus ya. Kristus yang mengundang kita. Dan kita sendiri juga mengundang Kristus. Seperti Kristus yang Yesus yang mengundang Sakeus. Sakeus mengundang Yesus. Yesus mengundang Sakeus, karena itu Sakeus bisa mengundang Yesus ya. Ini cerita yang kita baca, ada table fellowship di sana. Demikian juga kita diundang oleh Kristus. Kita sendiri mengundang Kristus. Dan kita berharap sudah di dalam kehidupan kita ya, saudara dan saya juga saling mengundang. Mari saling membuka kehidupan kita. Jangan tertutup, saudara. Jangan single fighter, jangan. Masuklah di dalam kehidupannya orang lain. Terimalah undangan orang lain. Dan saudara sendiri bukalah rumah hatimu itu, bukalah. Biarkan orang lain juga masuk di dalam kehidupan saudara. Baru kita mengerti, saudara, apa artinya tetap tinggal di dalam Kristus dan Kristus di dalam kita. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudari sekalian.